Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rian Rapa Project. Jadi kali ini kita akan buat sensor pintu seperti power backdoor yang ada di mobil Toyota Fortune ataupun Honda CR-V atau HR-V ya. Sensor pintu yang seperti ini ya, ataupun yang seperti ini. Oke, tapi kalau power backdoor bawaan mobil itu ada jual di pasaran, itu kisaran harganya 7 sampai 10 jutaan, tinggal pasang. Jadi buat kalian yang mau pasang tinggal beli aja alatnya, atau mau buat seperti saya ini modalnya 250.000 rupiah. Cuman di sini nggak ada yang namanya sistem hidrolik yang bisa tutup otomatis. Jadi kita di sini menggunakan hidrolik biasa aja, hidrolik jok. Untuk tutorialnya sudah saya buatkan sesimpel mungkin dan sesederhana mungkin sehingga bisa kalian ikutin di rumah. Jadi yang belum subscribe channel Rian Rapa Project langsung aja subscribe channelnya. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke prosesnya. Oke, jadi bahan yang kalian butuhkan yaitu bersensor ya, IR sensor, touch sensor. Jadi kita menggunakan 3 sensor. Ini kapasitor 10 UF dan 1 UF ya. 3 buah relay ya. 1 relay high input dan 2 relay itu low input. Nanti akan jadi seperti ini ya. Kenapa sudah langsung seperti ini? Karena ini yang lama, jadi saya nggak mau bongkarnya. Ini sudah dilem sama lem lilin. Nanti ini belepotan semua ya, jadi biarin aja seperti ini. Dioda IN4148. Kenapa saya membutuhkan ini? Kenapa juga saya membutuhkan ini ya? Ini dibutuhkan untuk sensor PIR, karena sensor PIR ini dia sering ke-trigger sendiri atau aktif sendiri ya, tanpa ada pergerakan apapun dia sering aktif sendiri. Jadi solusinya ya kita gunakan seperti ini. Ini bisa kalian temukan di komponen elektronika bekas ataupun beli aja. Ini paling harganya 100 atau 200, pokoknya nggak nyampe 1000 satunya. Dan IN4148 ini digunakan untuk touch sensor, karena saya pernah dapat touch sensor modelnya sama tapi ada beda sedikit ya. Di sini komponennya kecil. Kalau komponen yang kecil-kecil, misalnya kalian ketemuin yang komponen kecil-kecil, maka kalian butuhkan dioda IN4148. Tapi kalau kalian ketemukan di sini aja jaraknya lebar ya, kayak gini jaraknya ya, kayak lampu gini, itu nggak perlu kalian butuhkan IN4148. Sensor gerak ini digunakan untuk bagian bawah ya, atau kalau bahasa sekarang itu sensor tendang ataupun sensor kaki. Ini switch pengaman, jadi kalau ini nggak diaktifkan, ini nggak akan berfungsi ya. Jadi ini harus aktif kalau mau difungsikan. Makanya kita gunakan ini sebagai pengaman. Selain kunci door locknya atau kunci pintunya, ini juga sebagai pengaman juga ya. Kenapa butuh yang ada high input ya? Kalian bisa juga pakai low input, tapi kalau kalian mau high input terpaksa kalian harus modifikasi. Jadi saran saya mendingan beli seperti ini aja, selisihnya juga sedikit kok. Ini sekitaran 6.000 atau 7.000, ini sekitaran 13.000, 2 kali lipat lah ya. Ketimbang kalian merakit lagi lebih ribet. Ini juga bisa high dan low ya. Ini ada switchnya, bisa untuk high input atau low input. Maksudnya gini ya, biar dimudah mengerti. Maksudnya ini kalau high itu untuk arus positif, yang keluaran dari sensor ini harusnya positif. Kalau yang low harusnya negatif ya. Kenapa butuh ini? Karena ini keluarannya arus positif, ini negatif, dan ini negatif. Jadi kita butuh 1 yang high, 2 yang low. Dan kalian tak lupa juga kita butuh yang namanya IC regulator 7805 ya. 78 ini nggak kelihatan, ini kecil banget nih. Ini IC 7805, harganya 3.000 sampai 5.000 rupiah per satu buahnya. Karena ini kenapa saya butuhkan pendingin, karena saya menggunakan 1 regulator, 1 IC cuman untuk mensuplai 1 2 3 4 5 6, mensuplai 6 apa ya namanya ini, 6 unit, 6 buah. Jadi 6 komponen. Jadi saya butuhkan pendingin karena ini kerjanya bakalan panas ya. Kemudian untuk cara kakinya ya, ini karena sudah terangkai kayak gini, jadi saya nggak mau lagi bongkar-bongkar, tapi ini bisa kalian ikutin kok. Jadi kakinya kayak gini ya. Yang di sini apa sih? Yang di sini ini arus dari 12 volt. Ini negatif dan ini keluarannya 5 volt. Ya, karena ini bekerja di 5 volt DC ya.
ini 5 volt DC. Karena ini untuk mobil, makanya kita butuhkan IC regulator. Karena dari mobil itu 12 volt masuk, diturunkan menjadi 5 volt untuk menggerakkan sensor ini dan juga untuk menggerakkan relay ini. Nanti dari sini baru kita 12 volt ya. Untuk keluaran dari relaynya baru kita 12 volt. Jadi seperti ini rangkaiannya ya. Ini kalian rangkai aja seperti ini dulu, letakin aja seperti ini. Ini di sini ya. Ini karena udah klaim banget. Nah, ini udah klaim banget, makanya nggak dibuka, biarin aja seperti ini. Nanti ini posisinya difungsikan untuk ini ya. Untuk sensor IR sensornya atau proximity-nya. Ini difungsikan untuk ini dan ini difungsikan ke sini ya. Ini ya. Jadi satu sensor satu relay. Dan yang keluaran ini di IR sensor. Tapi kalau kalian untuk pengaplikasiannya di mobil, nanti IR sensornya jangan menggunakan yang seperti ini ya. Kita ini kan posisinya untuk outdoor ya. Sensor ini nggak bisa untuk outdoor karena ini sensitif banget sama matahari. Jika terkena cahaya matahari, bukan cahaya lampu atau cahaya HP ya, cahaya matahari, maka sensor ini akan aktif dengan sendirinya. Kalau sensor ini aktif dengan sendirinya, ini juga misalnya lagi di jalan ataupun gimana, ini juga bisa aktif. Jadi gunakanlah sensor E18 ataupun sensor KY apa satu lagi itu saya lupa namanya. Pokoknya sensornya seperti ini ya. Tapi yang saya gunakan itu sensor E18, itu sudah dites tahan terhadap cahaya matahari. Ini kita sebagai contoh aja dulu ya buat di sini. Dan kita akan juga gunakan lampu sebelum dipasangkan ke mobil, karena kita bakalan menggunakan central lock. Jadi kita gunakan ini aja dulu sementara untuk tester sebelum dipasangkan ke mobil. Kita rangkai dulu yang dari sini ya. Berarti di sini ini ya punya sensor PIR. Oke, sensor PIR itu kita butuhkan kapasitor 10 UF dan 1 UF. Jadi yang 10 UF itu ini bisa kalian buka ya. Nah, ini PCC out dan ground. Jadi outnya nanti ke relay ya, ke relay ini. PCC nya dari sini, groundnya dari sini ya. Ini bisa kalian buka. Dan oh ya, satu lagi, ini ada settingannya ya. Ini settingan sensitivitasnya. Ini kita paling kecilkan aja ya. Dan ini untuk delay lamanya ya, durasi lamanya nyala kita kecilin juga. Ini sekitar berapa detik ya, kita tutup aja dulu. Nah, yang 10 UF itu kalian satukan ini apa? Yang 10 UF kalian satukan PCC dan ground ya. PCC kutub positif kapasitor kalian gabungkan ke PCC ya. Yang negatif kapasitor kalian gabungkan ke ground kaki ini, kaki sensor PIR. Seperti ini ya. Kita solder dulu. Kemudian yang 1 UF ya. Ini kalian letakin yang positifnya di out, yang negatif kapasitor tetap di ground ya. Jadi seperti ini ya. Oke, kita solder aja dulu. Ini untuk mengantisipasi sensor PIR aktif sendiri dalam keadaan tanpa ada gerakan ya, bukan mendeteksi ada tak kasat mata ya. Oke, sudah ya. Ini ada juga yang jual dudukannya, ataupun kalian bisa buat sendiri box sensornya seperti yang saya buat. Jadi yang sekarang ini sudah terpasang di mobil ya. Ini saya buat contohnya biar kalian bisa ikutin di rumah. Kemudian kita siapin kabel. Kabelnya usahakan kabelnya yang panjang ya. Tapi kalau untuk ini saya contohin aja di sini, bisa menggunakan kabel yang pendek aja udah cukup.
Tapi kalau kalian untuk di mobil, kabelnya kabel yang panjang-panjang. Untuk sensor peer ini siapin sekitar 3 meter atau 4 meter. Sensor sentuhnya ya semeter udah cukup. Untuk sensor ininya, sensor IR sensornya ini terserah kalian mau letakinnya di mana, nanti disesuaikan kabelnya ya. Tapi kalau sensor peer ini wajib di bawah, kalau nggak di bawah ya bukan sensor tendang atau sensor kaki ya namanya ya. Oke, kita berhubung kabelnya sama warnanya, kita pasang satu-satu aja dulu. Oke, yang merah kita letakin ke PCC ya. Ini PCC, kita letakin di PCC. Ingat jangan sampai bersenggolan. Ground ya, kita letakin di ground aja dulu. Oke, kita sambung sini ya. Ini 5 volt ya. Ini 5 volt, ini ground. Baru kita sambungin yang untuk out di tengah ya. Out kita masukkan ke in relay. Di sini ada in ya. Kita menggunakan yang merah dulu. Jadi kita masukin ke in relay. Untuk arus relaynya nanti aja ya, belakangan aja. Ini ada in, kita masukin ke in. Oke, kita kencengin dulu. Nah, kemudian kita sambung kabel DC plus DC min. Oke, kita masukin arus positif 5 volt ke DC plus ya. Ini DC plus, yang tengah DC min, maksudnya negatif ya. Ini kita potong aja. Yang negatif kita masukkan ke negatif relay. Negatif arus kita masukkan ke negatif relay. Nah, sudah ya. Jadi kita tester dulu apakah berfungsi. Nah, itu biasa ya kalau sensor peer pertama kali dinyalain. Jadi sensor peer ini posisinya standby ya. Oke, coba kita tes. Nyala ya, merahnya ya. Ini kalau merah nyala berarti sensor bekerja ya. Nah, oke, bunyi relay ya. Kita cabut dulu. Kemudian di sini ada COM ya. Di sini kan ada NC normally close, ada COM, ada NO. Dan yang kita gunakan itu adalah COM dan NO. Yang COM-nya ini, yang COM ini dapat arus 5 volt ya. Kita masukin ke COM ya. Kemudian yang NO nya normally open, jadi saat ke trigger dia larinya ke sini ya, ke PCC untuk mengaktifkan ini ya. Oke, jadi seperti ini. Ini kita ngambil metode yang sederhana tanpa menggunakan microcontroller ataupun Arduino. Kalau kalian bisa menggunakan microcontroller ataupun bisa coding, kalian punya laptop silahkan jika kalian ingin. Tapi kalau kalian nggak punya ya seperti ini ya caranya. Ini kita larikan ke PCC ya.
kita larikan ke PCC. PCC ground in ya, PCC yang dekat lampu hijau, ground di tengah, innya yang paling pinggir dekat lampu merah. Oke, kita masukin ke sini. Nah, ground tetap nyambung ke sini ya. Kita pakai kabel kuning aja biar ada perbedaan. Groundnya dapat ke ground ya, tetap ground ke ground ya. Oke, ground ke ground. Oke, innya ini dapat dari out IR sensor. Oke, kita sambungi lagi untuk IR sensornya. Seperti biasa, PCC nya dapat arus 5 volt. Kita sambung dulu PCC. Kemudian groundnya seperti biasa, ground sambungkan ke ground tetap ya. Out sensor masuk ke in relay ya. Nah, setelah selesai ini kita kasih selotip aja ya biar kalian enak lihatnya. Saat sensor deteksi, sensor IR-nya, maka arus yang kita gunakan tetap juga COM dan NO. Maka arus COM ini mendapatkan arus 12 volt ya. Ini kita sambung aja seperti ini ya. Arus COM ini mendapatkan arus 12 volt, dan ini baru ke central lock atau motor untuk gerakin tuas ini ya. Tuas apa namanya? Tuas pembuka kunci pintu ataupun bagasi ya. Jadi ini kita ibaratkan tuas kunci ya, tuas kunci ini ibaratkan kita tuas kunci. Jadi ini positif ya, jadi seperti ini ya. Ini yang NO nya dapat positif di sini. Nanti untuk kuncinya kalian ini ya, kalian bisa bolak-balik positif negatifnya ya. Jadi kalian untuk ini nggak bisa dibolak-balik, tapi kalian di sini nanti bisa kalian bolak-balik ya. Tapi kalau untuk lampu nggak bisa dibolak-balik, positif ke positif, negatif ke negatif ya. Jadi yang satunya lagi dapat arus negatif. Nah. Oke, sudah sampai sini ya. Di sini sudah, kita bersihkan dulu. Kita uji coba lagi ya, jangan sampai ada kesalahan. Ini sensor peer-nya. Ini gimana sih biar tegak nih. Nah ini sensor peer-nya ya. Ini sensor IR-nya, proximity-nya. Ini untuk pengaturan sensitivitasnya ataupun jarak ya. Di E18 juga ada. Oke, kita coba nyalain dulu. Jangan salah ya, yang merah 12 volt, merah 12 volt sama COM dari sensor IR-nya tadi, proximity-nya. Baru yang ini negatif. Nah, oke, nyala. Nah, ini IR sensornya. Oke, kita tes dulu. Nah. Ini ya, bisa kalian lihat.
Jadi kalau ini di sini aja ya. Mana sih? Nah, jadi walaupun IR sensornya digerakin kayak gini ya. Oh ini ke ini agak jauh sedikit ya. Nah ini lampu IR sensornya ya. Ini kalau seperti ini kan nggak nyala tuh. Dan juga kalau kita nggak aktifkan IR sensor, misalnya kita gerakin ini aja ya, sensor PIR ya. Nah, kan sensor PIR nggak nyala ya. Ini lampunya. Aduh. Nah, jadi kalau sensor PIR-nya sensor PIR, kalau IR sensornya kita aktifkan tapi sensor geraknya atau sensor PIR-nya nggak aktif, ini nggak aktif ya. Nah, kalau sensor PIR-nya kita gerakin atau ada sensor PIR-nya mendeteksi tapi sensor IR-nya nggak kita aktifkan, maka dia juga nggak bergerak ya. Jadi ini untuk sebagai pengaman ya. Nah, ini lampunya mati yang buat ini ya. Nah, ini nggak ada pergerakan ya. Tapi kalau ini ada, nah ini nanti dibungkus ya. Oh ya, ini dibungkus sama aluminium foil ya. Bungkus rokok juga bisa. Ini untuk memperkecil area deteksi, karena sensor PIR ini area deteksinya seperti ini ya, lebar. Jadi ini seperti ini nanti ya, dibungkus saja. Oke. Kita sementara aja ya. Nah, yang penting dia bisa nahan. Oke, kita coba lagi. Lah. Oke, jadi kalau sensor, kita ulangi lagi ya. Jadi kalau IR sensornya ini ya, kita deketin kayak gini, kalau sensor PIR-nya nggak dan deteksi, maka ini nggak nyala ya. Dan juga sebaliknya seperti itu, jika sensor ini nggak kita aktifkan, ini bisa kita dekatkan dengan posisi badan kita ya. Nah, misalnya sensor PIR kita gerakin ya. Nah, tuh bisa kalian lihat kan nyala lampunya. Tuh bisa lihat ya nyala lampunya ya. Nah, sini ya. Bisa lihat lampu ini nggak bergerak ataupun pintu nggak akan kebuka ya. Oke. Tapi kalau ini kalian aktifin atau kalian deket aja dengan sensor seperti ini ya, dia kan sensor halangan ya, jadi seperti ini aja ya, bisa aktif ya. Ini juga nggak bisa jauh kok, jadi santai aja, aman. Nah, jadi saat kalian gerakin sensor PIR, misalnya kalian aktifin sensor PIR ya, nah, maka lampu bakalan aktif ya, dan berarti pintu otomatis kebuka. Oke, sampai sini sudah paham? Kita cabut dulu, kemudian kita instalasi lagi untuk sensor sentuh. Jadi kenapa harus pakai ini ya, 4148, karena yang model seperti ini, yang model kecil seperti ini, kalau nggak pakai 4148, ini outputnya ini masih tetap mengeluarkan arus. Jadi kita menggunakan 4148, kalian pasang seperti ini ya. Ini kan ada tanda yang hitamnya, yang hitamnya mengarah ke sensor ya.
Oke, sudah jadi ya. Sama seperti biasa tadi, ground tetap ke ground, PCC ke arus 5 volt. Ini kita sambungin aja dulu. Untuk output ini pemasangan sensor sentuh sama kayak sensor peer ya, penyambungan ke relaynya. NO nya bakalan kita larikan ke relay di tengah sini, jadi ini kita sambung aja dulu. Nah, yang in kita masukkan ke in relay seperti biasa. Ini PCC. Yang kuning ground. Kita sambungkan ke ground. Kemudian keluaran dari ini COM kita ambil tetap dari arus 5 volt ya. Jadi yang COM kita ngambil arus dari 5 volt regulator atau IC nya. Dan untuk NO nya sama seperti relay untuk sensor peer, kita larikan ke PCC relay untuk sensor IR ya. Sudah sampai sini, mudah-mudahan kalian paham. Ini sudah sangat sederhana sekali, memang karena ribet aja ya semraut kabelnya, tapi kalau kalian ikutin cara saya pasti kalian tahu jalur-jalurnya kemana aja. Ini simple aja kok, karena sudah sangat saya sederhanakan. Ini kalau motor lewat tengah malam kayak di sini nih, kayak tempat saya ini nih, kalau bawaannya curiga aja. Jadi yang NO ini kalian masukin ke sini ya, kalian gabungin ke sini. Jadi yang keluaran dari NO relay sensor peer dan sensor sentuh itu sama ya, kalian jumper aja jadi satu masuk ke PCC untuk sensor tengah ya, sensor ini. Oke, kita tester. Oke, jadi seperti ini ya. Ini sensor peer, ini sensor sentuh, ini sensor IR nya. Jadi kalau sensor sentuhnya disentuh atau ditekan ya, relaynya aja yang aktif, lampunya enggak ya. Sama seperti sensor peer juga ya. Nah, relaynya aja yang aktif, tapi pintu nggak akan kebuka, jadi lebih safety kan. Nah, ini juga untuk ini kalian bisa berikan buzzer, jadi saat kalian sudah dekat sini berarti berbunyi, kalian bisa langsung gerakin kaki. Jadi seperti ini ya sistem kerjanya ya. Soalnya ini gini ya. Nah, set, kalian sentuh, hidup ya lampunya ya, nyala ya. Ini sensor halangan, jadi kemana aja dia aktif ya. Nah, ini nggak bisa jauh kok. Nah, segini jaraknya. Tapi jangan pakai yang ini. Ini kalau mau kalian sejauh apapun baru nyala di sini. Misalnya di sini ya, nyala ya, baru segini nyala. Tapi kalau di luar ruangan belum ada, kalian halangin aja. Kalau terkena sinar matahari dia langsung nyala. Oke, jadi seperti ini ya. Ini, nah ini kesini. Nah ini nyala ya. Jadi lihat.
Misalnya kita buka pintu pakai tombol, pakai sensor sentuh. Oke, buka ya. Nah, jadi kalau sensor gerak seperti ini ya cara kerjanya. Kalau saya biasanya seperti ini. Jadi saya barengin aja posisi kaki saya di sini, langsung saya gerakin kaki seperti ini ya. Nah, nyala ya. Nah, jadi kalau saya seperti itu dibarengin aja kakinya ya. Nah, ini kalau ini aja ya enggak, nah, enggak mau dia. Kalau kalian barengin kayak gini, hop, nah kan cakep tuh. Nah, walaupun ini sensor ini udah kalian ini nggak akan nyala ya. Jadi seperti itulah ya. Memang sedikit ribet dan panjang prosesnya buka pintu otomatis menggunakan sensor. Jadi seperti inilah caranya. Semoga kalian bisa mengerti. Nanti kita langsung ke cara pemasangan di pintunya ya. Karena cara pasang di pintunya juga mungkin kalian nanti ada yang rada bingung atau gimana. Kita selesaikan ini dulu. Tapi ini enggak saya rapikan ya, karena yang di pintu sudah ada. Jadi nanti saya tinggal tunjukin aja cara-caranya. Jadi seperti inilah cara membuatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya letakin di sini. Ini sensor proximity-nya, IR-nya. Ya, ini jaraknya segini ya. Sekalian lihat ya. Nah, dekat banget. Ini bisa di setel lagi. Ini yang saya maksud dengan sensor E18. Kalian bisa gunakan yang sensor seperti ini. Jangan menggunakan sensor yang seperti kita coba tadi, karena sensor yang ini bisa tahan terhadap cuaca matahari ya. Jadi sensornya tepat lurusan sini kerjanya. Nah, kalau ke sebelah aja nggak main. Nah, ini ya bentuk sensornya. Nah, tuh warna kuning. Kalau untuk sensor ininya terserah ya, kalian mau letakin di mana. Kalian mau letakin di handle lama, jadi ini nggak ada lagi ya, ini sudah saya tutup. Pokoknya kalian mau letakin di mana aja boleh. Mau kalian ke bawain sini ya, cari posisi yang nyaman, yang enak ya untuk letakin sensor proximity-nya. Dan ini untuk sensor peer-nya. Nah, ini sensor peer ya. Aduh. Nah, ini saya bungkus biar jangkauannya nggak terlalu lebar ya, karena area kerjanya luas, hampir 180 derajat. Jadi kita buat aja kayak gini ya. Ini bisa dibilang aman ya. Misalnya ini nggak ada halangan ya di depan, jadi ini dicetek juga nggak akan berfungsi ya. Dan sensor peer-nya juga nggak berfungsi ya. Nah, ini yang saya katakan aman ya. Saya udah riset berkali-kali ya untuk mendapatkan yang seperti ini. Kalau kalian ininya dideketin gini, nah, baru kalian ini buka dia ya. Ini sebagai pengaman juga ya. Jadi ini harus kekunci saat kita jalan, jangan sampai nggak kekunci ya. Kalau mobil-mobil sekarang itu udah otomatis kuncinya saat mobil jalan ini langsung kekunci. Tapi kalau yang mobil seperti ini, mobil yang pasang central lock alarm yang universal atau pasangan, itu kalau sudah dibuka manual dia nggak akan ngunci otomatis ya saat kita pijak rem. Tapi kalau kita bukanya menggunakan remote, maka saat pijak rem nanti ini ngunci otomatis. Ini modulnya adalah sudah dalam kotak seperti yang di video. Ini sudah saya sumputin di sini. Ini cuma nyambungnya ke kabel positif dan negatif dari aki ya. Nah, ini dari masa bodi. Kemudian untuk kabel central locknya, ini ya central locknya ya. Ini saya buatnya seperti ini. Nah, itu central locknya. Itu modifan ya, karena central lock saya kemarin banyak yang rusak. Jadi saya modif lagi. Ya. Ini ya. Ini saya jalurkan ke sini. Nah, ini. Jadi nggak ada yang namanya main-main baut, nggak ada, cuma ditarik aja kayak gini. Bautnya cuma satu juga di sini. Di sini sudah tersedia lubang bautnya, jadi nggak perlu ngebor-ngebor lagi. Wiringnya simple. Ya, kalau yang ini kabel-kabel ini semua ya, kabel sensornya ya. Ini kabel sensor yang di sini. Kabel sensor yang ke bawah ya. Ini ada 2 buah. Jadi wiringnya cuman ke
arus positif dan negatif, dan yang positifnya yang satu ke central lock, yang satu negatif ya. Ini saya buat seperti ini. Jadi seperti itulah cara pembuatannya. Dan untuk buka tutup otomatisnya, jika kalian ada dana lebih, kalian bisa beli shock hidrolik yang otomatis yang bisa buka tutup sendiri ya. Itu bisa menggunakan sistem elektrik, bisa menggunakan vakum ataupun oli ya. Jadi seperti itulah cara pembuatan sensor kaki, sensor tendang, power back door ataupun bahasa lainnya ya, buat di mobil, apalagi mobil-mobil tua yang pengennya berkreasi. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.